mungkin saat ini gabung silahkan ikuti. Nanti kalau misalkan mau lihat ya nggak langsung bisa di lewat YouTube-nya. Sekarang kita ada ini narasumber, wah ben ketok keren. Nah, narasumber baru karena yang kemarin lama, yang dua itu lama, ini narasumber baru. Jadi kita ada teman diskusi saat ini, teman ngobrol, ada Mas Mahdi ya? Iya, Mahdi. Mas Mahdi, lengkapnya Mahdi Perwira Utama. Mas Mahdi Perwira Utama. Kalau tidak salah dari Pekalongan ya? Iya, dari Pekalongan. Oke, Mas Mahdi ini dari Pekalongan. Beliaunya ini mahasiswa UIN KPI, jurusan broadcasting ya? Jurusannya Komunikasi Penyiaran Islam. Konsentrasinya broadcast. Oh, broadcast jurusan. Oke. Karena jurusannya broadcast, mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol soal itu. Saya sebenarnya juga nggak paham banget soal broadcast, jadi sekalian belajar ini. Jadi mungkin bisa cerita dulu, Mas Mahdi, ini Pekalongannya mana ini? Kalau saya Pekalongannya Pekalongan Kota. Pekalongan kan jadi kan Pekalongan itu ada Pekalongan Kabupaten, Pekalongan Kota. Oke. Kalau kota tuh cenderung ke pinggir pantai, itu tuh Pekalongan Kota. Lalu itu yang banyak batik-batik itu mana? Kalau batik sih seluruh Pekalongan. Oh, seluruh Pekalongan. Tapi kebanyakan industrinya itu di kabupaten. Oke, malah di kabupaten, bukan di kota. Bukan di kota. Kalau rumahnya dekat pantai? Berarti. Kalau rumahnya dekat pantai. Oh, dekat pantai. Oh, berarti familiar dengan ikan macam-macam gitu ya? Iya, familiar banget. Itu malah paling enggak tuh jalan kaki udah sampai tuh. Udah sampai. Gitu. Itu pantai. Oh, Pekalongan juga terkenal ini ya? Apa kayak pondok-pondok gitu ya? Oh iya, julukannya apa sih Pekalongan itu? Kalau kotanya malah kota batik, kalau kabupatennya kota santri malah. Oh, jadi kotanya batik. Kalau kabupatennya santri. Jenengan masuk yang mana? Ke kota. Oh, kota. Berarti yang batik. Yang batik. Berarti ini bukan santri atau santri juga? Belum ya, Pak. Oh, pesantren cuma pesantren kilat. Oh, pesantren. Sama berarti ya. Ini ora keturunan, Mas. Oh, oke. Oke, Mas Mahdi, jadi ya tertarik ini soal broadcast ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol soal broadcast dulu ya. Dulu boleh. Tertarik milih jurusan itu gimana itu? Jadi aku kalau tahunya tuh tahu dari teman sih, Komunikasi Penyiaran Islam tuh tahu dari teman-teman IAIN Pekalongan. Oh, malah dari kan teman-teman. Rumah saya itu di Lalah tuh kayak belakangnya IAIN tuh, Mas. IAIN Pekalongan. Rumah saya itu ibarat sapennya UIN. Oke. Oh, itu gitu. Belakangnya tuh, Bang. Itu banyak anak-anak kos itu kan. Itu belakangnya IAIN Pekalongan, terus ada kebetulan temen tuh dia di Komunikasi Penyiaran Islamnya IAIN itu, terus tahulah sedikit tahu, oh belajarnya kayak gini, yang didapat ilmunya nanti kayak gini itu dari situ. Terus kebetulan aku juga ikut komunitas fotografi itu kan. Oh, memang udah dari dulu udah dari SMP saya. Oh, sejak SMP. SMP. Okay. Kameranya apa itu dulu? Itu aku pernah malah dulu tuh ikut komunitas tuh kamera HPGW itu pokoknya itu kita hunting foto itu cuman pakai kamera, Mas. Jadi kita di sana tuh kayak mengasah skill itu ya, fotografi itu nggak harus tergantung pada alatnya, tapi tergantung pada seninya kita tuh mencari gambar dengan ya itu, Mas, dengan mencari angle yang tepat, mencari misal kayak ini sebuah objek, terus kita ekspresikan dengan kayak gimana fotonya. Misal ada objek orang itu fotonya kalau lompat itu gimana, terus kalau berpapasan dengan orang lain belakangnya ada background apa itu jadi apa kayak gitu. Terus misal ada view luas, ntar ada orang itu standing solo itu bisa gitu. Oke. Itu kameranya dulu cuma pakai HP. Oh, pakainya HP. Kamera handphone dulu mah pakai HP. Apa ya? Sony kalau nggak salah, Xperia itu, Mas, pakai Sony Xperia kan paling bagus buat kamera zaman dulu tuh. Oh gitu. Itu tahun berapa? Tahun sekitar tahun berapa berarti? 2013 kalau nggak salah. Oke. Itu gabung ya? Pertama kali ikut komunitas foto. Komunitasnya ini anggotanya banyak waktu itu? Lumayan sih, Mas, itu ada sekitar sampai
50 orang ada itu. Oh, banyak itu. Heeh. Pesertanya juga berbagai umur ya. Berbagai umur itu. Heeh. Ada yang malah ya kalau kamera HP Kiwi itu cuman pakai anak-anak pakai kamera HP. Terus kalau komunitas, aku juga ikut komunitas explore Pekalongan. Okay. Jadi kayak beda lagi nih. itu SMA kelas 1 kan kayaknya. Itu SMA pokoknya itu aku masuk. SMA kelas 1, kalau SMA kelas 2 lah itu ya. Itu masuk explore Pekalongan. Explore Pekalongan ya kayak komunitas fotografi sih, cenderung ke fotografi, tapi di dalam situ tuh kita kayak ya mengekspresikan dan kayak apa ya, mempromosikan juga Mas, mempromosikan kota Pekalongan kayak gitu. Oke. Berarti SMP itu HPGW itu komunitasnya. Nama komunitasnya HPGW itu. Oke, lalu yang SMA Explore Pekalongan. Kan soalnya udah biasanya setahun 2 tahun kan tuh komunitas tuh biasanya udah mulai kendor itu. Awal-awalnya masih tapi sekarang komunitasnya masih itu? Kalau itu udah nggak ada, yang Explore masih sampai sekarang. Karena udah pada kemana-mana ya? Udah pada, ada yang udah pulang kampung, ada yang merantau. Kalau terakhir itu pakai kamera apa? Kalau seringnya megang? Sekarang pakai mirrorless Mas. Mirrorless? Yang 5 jutaan itu atau lebih? Ya segituan lah, segituan. Saya itu juga hobi moto loh sebenarnya. Cuma itu tadi kalau sampean tadi kan wah ini penting tekniknya macam-macam. Saya yang penting motret aja. Jadi hasilnya nggak tahu itu. Iya. Andalanya otomatis. Pakainya otomatis. Nah, apa sih namanya? Gunanya ikut komunitas itu ya kita di situ belajar banyak banget ilmu dari sana tuh. Aku jujur banyak banget ilmu dari anak-anak komunitas tuh. Sampai sekarang tuh bener-bener ya apa ya, membentuk kita punya karakter kayak gimana di dunia fotografi itu, karakternya kayak gimana, terus tujuannya mau apa kayak gitu tuh jelas gitu. Maksudnya banyak lah bisa diserap dari situ. Oke. Saya ada teman dari Pekalongan, teman kuliah saya di Jogja itu. Sekarang dia itu memang bisnis dia itu ini semacam apa itu untuk motret nikahan itu loh. Itu. Wedding. Nah, apa namanya? Wedding photographer atau apa? Iyalah. Pokoknya itu. Iya, biasanya gabung sih Mas sama WO biasanya kita. Nah itu dia akhirnya ya jadi pemotret profesional di situ. Ada YouTube-nya juga di Pekalongan. Siapa sih? Biasanya tuh namanya Eka Sismadi. Cuma Sismadi. Aku lupa ininya. Apa nama YouTube-nya. Tapi aslinya Eka Sismadi itu. Kalau tak sebut ini. Kalau biasanya itu cenderung kenal sih kalau di Kota Pekalongan tuh. Yang biasanya kerjaan kayak apa? Fotografer itu biasanya kenalan ya, kita kenalnya dari komunitas, terus akhirnya pada misa-misa, pada bikin apa PH sendiri. Biasanya kayak gitu sih. Iya. Dan itu lumayan. Maksudnya dia malah memang fokus di situ dan malah jadi pekerjaan utamanya. Emang sekarang apa ya Mas? Namanya buat fotografi terus videografi itu sekarang itu emang di zaman digital tuh emang diperlukan banget. Misal kita kan sekarang jualan masih musim jualan online gitu, apa namanya? Apa sih namanya? Foto produknya itu kan anak-anak fotografi yang garap. Terus misal mau promosi kan sekarang masih lebih efektif di media sosial kan Mas, daripada di Instagram macam-macam. Itu saya jarang ya pakai itu. Itu kan itu yang Mas ya anak-anak fotografi. Biasanya itu anak-anak fotografi itu sekalian desain grafis. Sekalian biasanya itu. Jadi manfaatnya saat ini cukup ini ya. Untuk fotografi sama video itu sebenarnya beda nggak? Maksudnya di jurusan broadcast, jurusan apa? Maksudnya konsentrasinya broadcasting ya atau apa? Sebutannya broadcast kita aja. Broadcast. Lalu di situ ada fotografi, ada videografi gitu kan. Kalau menurut atau saya sama yang dapat dari kampus itu tuh kita dapat misal kayak sinematografi ya, dasarnya sinematografi itu ya foto Mas. Video itu adalah kumpulan foto gitu. Oke. Berarti dasarnya fotografi. Dasarnya emang fotografi.
teknik pengambilan gambar gitu. Itu dasarnya emang fotografi menurut saya mas. Oke, lanjut. Tadi kan dari tahu apa komunitas-komunitas, lalu gimana? Milih kuliah itu gimana itu waktu itu? Kan tadi keputus. Kita cerita kemana-mana. Oh iya. Kalau komunitas sampai sekarang sih alhamdulillah masih jalan. Masih ya kalau pulang itu biasanya ada kumpul. Kalau kita itu kan explore itu cenderung ke itu mas, ke Instagram. Explore. Maksudnya hasilnya kita tuh huntingnya itu biasanya di anunya ke situ, outputnya ke Instagram. Oh gitu. Jadi biasanya tuh ada namanya WordPress Instamit. WordPress Instamit itu kayak kumpulan-kumpulan user user Instagram, akun-akun Instagram yang ya misal kita explore mau ngadain WWIM. Istilahnya WWIM kalau anak-anak Instagram. WWIM ntar ya kita tuh kumpul di hari ini di sini. Misal di hari ini di Kota Lama misal. Ya kita hunting di situ bareng-bareng, retake, jalan-jalan kita hunting. Ya ntar hasilnya biasanya ada lombanya, ada di antara komunitas itu sendiri. Iya, ada belajar bersama gitu. Oke. Lalu diupload di Instagram masing-masing atau di komunitas ada Instagramnya lalu diupload di situ? Biasanya tuh diupload di masing-masing dulu terus seleksi baru masuk ke Instagram Explore. Diseleksi dulu. Seleksi dulu. Oke. Yang nyeleksi panitia, yang senior itu ya. Iya, senior udah istilahnya suhu-suhunya. Ya udah biasa-biasa. Oke, lalu waktu itu kan udah ikut komunitas sejak SMP SMA. Lalu tadi ternyata tetanggaan dengan IAIN Pekalongan. Lalu aku pengen kuliah di sini aja ya. Pikirannya gimana itu? Waktu itu gimana? Mikirnya gimana? Kan pas mau milih. Cenderung kayak udahlah kuliah di Pekalongan aja. Ada yang jurusan kayak gini yang cocok lah istilahnya. Aku tuh dulu mas kuliah tuh di UGM mas. Oh pernah? Pernah diterima di UGM. Apa? Jurusan apa? Jurusan tuh D3 Ekonomi Katerapan. Oke. Vokasi ya? Iya vokasi. Oke. SVTDEB yang deket Maskam itu sebelah Maskam. Oh iya. Itu. Kampusnya di situ terus. Oh pernah? Udah kuliah? Udah kuliah itu mas. Sekitar 1,5 semester lah jalan tuh. Pakai setengah terus ya? Kayak ya emang kayak kuliah kalau nggak cocok itu passionnya tuh nggak cocok sama udah hitungan sama aku tuh paling nggak bisa namanya itu pusing ya masih padahal pasti itu saya lihat angka itu kan udah mending tidur gitu. Kayaknya itu deh nggak bisa lah aku lanjut kayak itu. Istilahnya daripada lanjut terus lama ngabisin duit kan mas. Terus akhirnya itu tahun berapa berarti? 2016 berarti. 2016 itu di UGM. 2016 sampai 2017 awal lah di UGM. Akhirnya 2017 itu sempat masuk. Itu tahu tentang KPI. Kayaknya cocok mau masuk isi kan nggak boleh sama bapak. Udah UIN aja itu ada KPI, udah KPI. Oh, kenapa itu? Kok isi nggak boleh? Ya nggak tahu lah itu orang tua. Nggak santri ya? Mungkin tapi hasilnya sama aja. Ya apa namanya katanya bapak ya gitu. Terus akhirnya udahlah Pekalongan aja ya aku bilang pak. Terus kalau tapi ada memang Pekalongan. Maksudnya jurusan yang ada itu broadcast. Ada toh? Komunikasi penyiaran itu Islam itu ada. Ada. Dia ya malah sempat mau ke situ terus kata pak nggak usah di situ di UIN aja sekalian kalau mau dari yang bapak bagus caranya. Gitu. Yang akreditasinya udah A juga kan. Yaudah kita coba-coba tuh malah masuk padahal tuh susah katanya masuk KPI itu. Paling passing grade-nya tinggi lah di UIN tuh. Iya, gitu. Ikut kayak sejenis SBM PTN gitu namanya UMTKN. Itu malah masuk. Ya udah cocok alhamdulillah. Akhirnya diambil karena udah apa ya namanya. Ya udah seneng aja. Passionnya di situ. Ada di situ ya. Sekalian. Kalau saudara ada yang suka itu juga nggak? Punya saudara nggak? Punya mas. Ada yang hobinya sama gitu? Enggak sih mas. Kebetulan saudaraku cewek semua.
Ya kan suka juga nggak masalah loh, maksudnya iya sih, siapa tahu tapi dia enggak, suka Mas. fotografi. Jarang, nggak ada sih malah. Enggak, kebetulan nggak ada Nggak ya. ada. Oke. Lalu ambil di apa namanya di UIN, merasa betah di situ. Ya alhamdulillah betah. Ya harus betah lah, udah diambil. Oh ya. Harus dilakoni. Masih ikut komunitas-komunitas di Jogja nggak? Kalau di Jogja enggak sih Mas, cuman ikut kampus, organisasi kampus. Oh apa BK apa semacam UKM UKM Suka TV. UKM Suka TV. Kalau di UIN ini ada semacam UKM fotografinya nggak? Ada, itu Bingkai namanya. Bingkai. Ada tapi ya. Di levelnya universitas atau fakultas? Levelnya universitas. Kalau Suka TV itu emang itunya fakultas, emang kayak. Oh nek Suka TV itu fakultas malah. Tapi itu mencakup semua sih Mas. Kalau acara-acara universitas kita mesti dibawa gitu. Oh, oke. Dokumentasi kita dari anak-anak. Jadi kita tuh disatuin di namanya PPTD Mas. PPTD itu pusat PPTD. Oh, PPTD. Pusat apa dulu lupa aku. Teknologi dakwah apa? Ya, pengembangan teknologi dakwah istilahnya. Pusat pengembangan teknologi dakwah. Oke. Itu kan di bawah naungannya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, itu tuh di sana ada 3 radio itu tempatnya si Anil itu Anil itu ketuanya dia. Oh, yang radio. Radio terus. Oke. Saya di Suka TV. Ketuanya enggak. Terus ada Divicom tuh fotografinya. Oh, ada itu. Ada. Apa tadi yang radio? Radio itu namanya Rasida. Lalu TV-nya Suka TV. Lalu satunya apa? Divicom. Apa? Divicom. Itu apa itu? Fotografinya. Oke. Ini level fakultas ya? Fakultas. Emang itu tuh kayak udah programnya fakultas. Maksudnya memfasilitasi praktek-prakteknya teman-teman ya. Istilahnya tuh banyak dari anak-anak Ilkom, anak-anak dari Vishum lah. Terus sering mau masuk Suka TV tapi nggak bisa, emang Suka TV itu ya harus anak-anak itu, fakultas dakwah. Emang program. Anak-anak apa KPI? Enggak, KPI sih Fakultas Dakwah tanya. Fakultas. Ada KPI-nya itu jurusan. KPI jurusan. Fakultas dakwahnya fakultas. Fakultas dakwahnya fakultas. Namanya udah fakultas dakwah. Oke. Lalu di Suka TV itu jadi apa ini? Ininya. Aku biasanya posisinya biasanya apa? Campers. Kalau sekarang ini kemarin kan pengurus Mas, saya itu pengurus, jadi manajer program non news. Manajer program non news. Nah, itu gimana itu? Ya ngurusin sambil minum deh. Ini kopi atau air putih? Air putih ya. Air putih. Itu tuh ya aku ngurusin kayak program-program yang news aja kan. Jadi di Suka TV itu ada 2 program. Yang program news tuh ada namanya Win Today. Itu news. Kalau non newsan tuh ada sekitar 6 program, kalau enggak 7 program. Yang program acara. Yang non news. Non news. Apa aja itu? Ya misal ada Jokrek, Jogja Recommended, terus Islam Baganza, terus ada apa lagi ya? Itu buat video-video gitu. Iya, acara TV Mas. Acara TV. Program TV. Oh gitu. Tiap hari ada atau gimana itu modelnya? Biasanya tuh sebulan kita produksi tuh sekitar 2-3 kali lah Mas. Oh sebulan 2-3 kali. Karena kita tuh masih terbatas dari namanya apa? Masih TV komunitas lah istilahnya Mas. TV komunitas kampus. Tapi punya saluran sendiri ya? Kalau saluran gimana? Belum ada itunya pemancarnya Mas. Lalu pakainya YouTube. YouTube ya. Oke. Live streaming YouTube itu. Live streaming YouTube. Ya, itu kan ada apa? Terus banyak komunitas apa? Jadi di Jogja itu ada TV komunitas kampus banyak, kayak TV UNY, TV UPN. Oh, mereka pada punya ya? Punya Mas.
UGM ini ada enggak ya? Aku nggak pernah dengar ya. UGM. Nggak pernah dengar. Belum pernah kayak Iya ya, kayaknya aku belum pernah dengar. Belum pernah kita, maksudnya istilahnya kan kalau anak-anak komunikasi. Tapi jurusan komunikasi ada. Tapi nggak tahu itu. ada. Tapi belum pernah, kayaknya belum pernah. Oh, tapi UIN ada. UIN, UPN, UPN. Oh, ada ya? Terus Atmajaya itu ada. Oh. Unda Dharma. Oh, ada ya? Ada Mas. Oke, Ada kemarin ketinggalan tuh ya? malah kayak apa istilahnya award gitu lah Mas. Award TV TV komunitas kampus Jogja. Oh, ada ya? Kita alhamdulillah tuh dapat berapa gelar kok. Dapat Di UIN itu? award, Oh. program news terbaik, terus apa lagi? Kalau gitu berarti panitianya itu siapa itu? Yang ngadain siapa? Kepengurusan TV komunitas Jogja. TV komunitas kampus Jogja. Oh, oke. Berarti mereka berkomunitas ya? Komunitas biasanya. TV kampus kami. Biasanya ada kayak ya kongres rapat. Tapi tahunan. anggotanya ini mahasiswa atau dosen TV komunitas kampus Mas, anak-anak. Ya anak-anak, maksudnya yang mahasiswa itu yang ngurusin. Biasanya. Okay. Tapi nanti sebagai apa semacam jurinya macam-macam ambilin apa dosen atau apa gitu atau kalau dari juri mereka kayak gitu kemarin aku belum tahu kayak Mas, kayaknya sistemnya voting deh. Oh, voting. Enggak, tapi voting pun kita nggak dikasih tahu votingnya, kayaknya ya ada jurinya kayak Mas. Kemarin tuh di mana ya, yang deket mana? Deket Jogja City Mall dulu Mas. TVRI sebelah enggak, yang kampus apa? Sebelah. Oh, yang di situ di Jalan Magelang. Apa lupanya namanya, itu dia juga bagus TV-nya itu. Oh iya, itu kayaknya ada kampus kampus itu tuh udah pasti. Oh, ada gitu ya. Mantap itu. Apa lupa namanya. Jangan-jangan kamu salah masuk ke TVRI. Enggak, kemarin. Oh iya, Jalan Magelang kayaknya memang ada kampusnya. Oke, berarti sekarang posisinya sebagai manajer program non-news. Tapi kemarin ya vakum karena COVID itu kan anak-anaknya pada pulang, kru-krunya hilang semua. Vakum terakhir tuh ngerjain apa ya, program Ramadan kalau nggak salah, program Ramadan. Terakhir Ramadan itu COVID belum ya? Udah ya? COVID tuh sekitar bulan Maret apa ya? Ramadan udah ya, tapi belum pada pulang atau gimana itu? Udah pada pulang tuh Mas, udah nggak ada. Tapi buat program tetap. Buat program. Ya kita emang itu udah ikut kayak rencana program, akhirnya dibikin. Ya nyukupnya di kita produksi di itu doang Mas, kita nggak, karena COVID ya udah selesai. Berarti selama COVID ini, misalkan sejak Ramadan itu belum ada produksi lagi nih? Belum ada produksi lagi. Karena belum ada kumpul ya. Kita ini ada produksi paling ini workshop ini sekitar tanggal 14 kalau nggak salah. Itu workshop oprek kru baru itu. Oh, ngerekrut mahasiswa yang baru ini. Yang baru ini. Oh, ngerekrutnya online. Itu aku juga bingung itu. Gimana seleksinya, gimana itunya tuh bingung. Oh, tapi memang ada seleksinya ya? Ada Mas. Ya enggak seleksi sih. Seleksinya seleksi alam doang. Emang kita. Tapi maksudnya semua mahasiswa itu kalau mau ikut bisa. Bisa, tapi yang mahasiswa yang tadi biasanya masa berarti mahasiswa dihitungnya tuh kru magang. Kru magang di masa 1 tahun pertama itu namanya kru magang, belum dilantik jadi kru Mas. Oh, jadi biar seleksi alam ya? Biar seleksi alam. Nanti yang kira-kira bertahan jadikan pengurus atau apa ya? Jadi ya pokoknya anggota kru, dulu. Jadi kru resmi. Itu sekitar 1 tahunan baru bisa dilantik. Oke. Dulu yang magang di Mitra itu juga itu pada dari di Suka TV itu banyak ya. Itu tuh kita udah berapa generasi ya? Ini tuh generasi 12, aku 10, 11, 13, hampir generasi 13. Oke. Udah lama. Berarti itu tahun berapa ya jurusan terbentuk? 13 berarti 2007 2008. Sekitar gitu 2000. Enggak, malah Mas, 2011 atau berapa gitu, 2011 apa ya Mas? Oh, 2011. Kalau
Kalau enggak berapa sih sekali itu? Kalau generasi ke-13 itu Kayaknya sekitar itulah. sekitar itu ya. Ya udah cukup lumayan lama. Udah lama lumayan. Udah akreditasinya udah udah keluar kan? Kalau KPI-nya kalau TV kampusnya belum ada kayak penilaian gitu, belum ada sih. Oh iya, kampusnya maksudnya. Apa fakultasnya ini? Kalau teman-teman itu dari broadcast khususnya itu rata-rata pada bisa yang dipelajari apa? Maksudnya fotografi, video, teknik ngedit, teknik editing, terus apa lagi? Ya artistik juga ada mas. Artistik tuh ya kalau kita mau bikin, misal kita bikin podcast ini bagusnya tempatnya gimana ini, misal ada kayak tulisan podcast Mitra Wacana mau dikasih apa itu ada. Jadi di dunia broadcast tuh justru ribet banget di balik layar. Ada tim kreatif, produser, tim kreatif, terus MUA, terus apa lagi biasanya tuh campers, terus MCR, misal itu master control room. Di sana tuh biasanya itu ada audio man, switcher sama chargen. Banyak ya bagian-bagiannya. Banyak mas. Dulu sebenarnya ada kakak angkatan dari yang sekarang KPI. Ini yang tahun kemarin itu juga sempat cerita itu, malah sempat presentasi, tapi itu kayak produser sutradara kayak gitulah, lalu tugas-tugasnya itu pernah broadcasting ya. Nah itu pernah itu sharing soal itu juga itu. Tapi dulu belum ada podcastnya. Kita wakilkan. Nah itu rata-rata cenderung pada bisa semua, atau ada yang bisa ada yang enggak, atau gantian. Aku lebih spesifik bisanya di semacam jadi sutradaranya produsernya gitu. Itu minat-minatan sih mas. Kalau dulu tuh kita pertama tuh kayak tanyain mau minatnya apa gitu. Terus biasanya tuh terus pelatihan jadi jobdesknya apa, itu pelatihan terus sampai itu ya biasanya tuh megangnya itu. Tapi bisa juga kita misal ngekru ya aku pengen ngekru tapi pegang kamera, ya belajar juga bisa. Jadi pertama jadi asisten kamera, terus pegang kamera sendiri juga bisa. Kalau Mahdi sendiri spesifikasinya lebih ke apa? Kameramen seringnya gitu. Jadi biasa memang jadi kameramen. Kalau kemarin itu jadi di program kreatif, tapi kreatif sambil nyambi pegang kameramen biasanya. Itu pokoknya mau bentuk video, bentuk foto, aman ya. Yang megang Mahdi pokoknya aman. Ya segitulah. Bisa. Ya kalau udah dasar bisa aja mas. Kalau nge-explore sih masih. Editing juga. Editing sih cenderung masih biasa sih mas. Kalau yang. Tapi bisa. Bisa. Oke. Kalau dari yang segrup ini yang jago edit siapa? Anil sih. Anil dia lebih jago. Anil sama kamu, maksudnya? Ya, aku biasanya sih gantian. Kalau teman-teman yang lain lebih ke apa biasanya? Kalau si produser itu biasanya tuh dia humas. Terus si Anis itu campers, dia kameramen biasanya. Anis. Apa namanya campers? Campers kamera person. Kamera itu jadi campers tuh lah. Kadang nanti salah dengar itu campers. Pampers ya. Kamera person ya. Itu gimana? Bedanya apa itu? Ya kamera person itu cenderung ya kameramen yang kameramen biasa. Bedanya biasa. Dengan kamu yang tadi kameramen sama aja? Sama aja mas. Berarti namanya campers. Kalau kamu pas megang Karema, di wektoni karo Robi yo. Ben ana jedane. Jadi pas kalau sebutannya kamu tadi tetap campers juga pas kamu jadi campers. Biasanya. Kalau video pas ngerekam untuk video ya campers sebutannya. Sama atau beda?
cenderung ke videografer. Videografer. Oh, beda tadi. Oh, jadi campers itu tadi ya, lebih ke apa? Broadcast sih Mas. Kayak kalau kita tuh cenderung di broadcast tuh bilangnya campers. Tapi nggak tahu semua, aku juga belum paham itu Mas bedanya gimana. Pokoknya kalau di TV tuh kadang ya biasa disebut ya kamera person, kalau nggak kameramen gitu. Oh, oke. Kamera person atau kameramen ya. Oke. Sepirang menit. Ya, nanti jeda sebentar ben iso biar wedangan bisa wedangan dulu. Biar wedangan dulu. Nanti kita lanjut obrolannya masih soal broadcast ini. Jadi soal broadcast, lalu nanti kira-kira kedepannya itu punya potensi seperti apa ini broadcast itu kira-kira. Iya. Oke. Mungkin kita jeda dulu. Iya Rob? Siap. Kita jeda 1 menit atau 2 menit. Berbicara seks di Indonesia masih sering dianggap hal tabu. Jarang sekali anak dan remaja bertanya pada orang tua maupun guru. Lantas, seberapa penting sih edukasi seksual bagi remaja di Indonesia? Survei yang dilakukan oleh pabrik kondom Durex Rakit Benkister terhadap 1.500 responden yang berasal dari 5 kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa 84% remaja di Indonesia belum pernah mendapatkan edukasi tentang seks. Padahal 33% responden mengaku pernah berhubungan seks hingga tahap penetrasi. Dampaknya cukup bikin geleng-geleng kepala. 53% tidak memakai kontrasepsi sebagai alat pencegahan. 57% responden tidak mengetahui lebih dalam mengenai penyakit menular seksual selain HIV/AIDS. Dan 55% lain menganggap HIV/AIDS mampu ditularkan lewat ciuman. Lantas, haruskah Indonesia berguru pada negara lain dalam upaya pendidikan seks pada anak dan remaja? Nah, ada baiknya kita lihat dulu nih negara-negara di dunia yang menerapkan edukasi seksual sejak dini pada anak-anak. Pertama, Norwegia. Negara dengan tingkat kemakmuran tinggi ini memberikan edukasi tentang seks melalui serial video yang tayang di televisi. Video ini ditunjukkan untuk mereka yang berusia 8 hingga 12 tahun. Tidak tanggung-tanggung, video yang dipandu oleh Line Genser ini belak-belakan membahas mulai dari perubahan tubuh saat pubertas hingga masturbasi dan hubungan seks. Kedua, Belanda memiliki edukasi seks yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama saat anak berusia taman kanak-kanak, mulai diperkenalkan apa itu cinta. Kedua, saat anak-anak menuju remaja, dikenalkan untuk menghargai tubuhnya sendiri. Dan ketiga, saat sekolah menengah, remaja akan diperkenalkan tentang masturbasi, kontrasepsi, dan pernikahan dini. Walaupun terkesan terlalu dini, upaya ini sukses menekan angka kehamilan di usia muda loh. Ketiga, New Zealand. Di sini pendidikan seks dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah loh. Pendidikan ini wajib untuk anak saat memasuki sekolah dasar hingga berusia 10 tahun. Jika dirasa kurang, pemerintah akan membuat program pendidikan tambahan. Nah, aturan ini sudah berlaku sejak tahun 1999. Keempat, ada Malaysia. Tetangga Indonesia ini mulai menerapkan edukasi seks secara dini pada anak-anak dan remaja. Pemahaman tentang perlindungan diri dan kesehatan reproduksi dimasukkan secara bertahap pada pelajaran-pelajaran pendidikan agama, kesehatan, biologi, dan sains. Sudah siapkah Indonesia sedikit mendobrak norma untuk mengenalkan persoalan seks sejak dini pada anak? Melihat urgensi edukasi seks, mungkin bisa mencoba tahap perkenalan seks sejak dini yang diberikan oleh UNICEF dan WHO. Level pertama pada anak usia 5 hingga 8 tahun. Pada usia awal, anak diajarkan mengenai peran keluarga secara dasar, lalu mengajak anak untuk berteman dengan siapa saja, mengekspresikan cinta seperti mengungkapkan aku sayang ibu. Kemudian memperkenalkan adanya perbedaan pada masing-masing individu dan menjelaskan mengenai pernikahan sebagai awal terbentuknya keluarga. Level kedua usia 9 hingga 12 tahun. Ketika anak sudah memahami peran pada keluarga, kenalkan adanya tanggung jawab masing-masing peran.
mengajak anak untuk ikut mengambil keputusan, serta memberikan arahan mengenai pertemanan yang sehat, hingga menjelaskan tanggung jawab pernikahan. Level ketiga yaitu usia pubertas, usia 12 hingga 15 tahun. Pada usia ini penekanan secara emosional perlu dilakukan. Muncul perubahan-perubahan diri seorang anak yang butuh untuk mendapatkan perhatian. Anak perlu mengetahui dampak sebuah pertemanan secara positif dan negatif, hubungan seksual, anatomi tubuh, dan pembuahan. Pendidikan yang dapat menjelaskan dampak sebuah pertemanan secara positif dan negatif, seperti hubungan seksual, anatomi tubuh dan pembuahan, pelecehan, pernikahan dini, dan penggunaan alat kontrasepsi. Level keempat, usia 15 tahun ke atas. Pada usia ini, anak dirasa sudah lebih dewasa untuk memahami mengenai adanya hamil pranikah, orientasi seksual, serta kondisi lingkungan dalam menghadapi keduanya. Anak juga diberikan kebebasan untuk memilih tetap dalam lingkup norma yang ada, menjelaskan mengenai hukum dari kekerasan dan pelecehan seksual hingga tantangan dalam sebuah pernikahan. Penting untuk menjelaskan kepada anak dengan menyertakan alasan serta tidak menghakimi. Yuk cari tahu lebih banyak, kenali resikonya, hindari bahayanya. Yap, kita bergabung lagi di sesi yang kedua. Sebenarnya ini kalau di program podcast di YouTube itu dipisah itu nanti 40 menit awal, dua ini digabung, cuma di jedani. Oke, ini menarik ini tadi karena saya itu juga hobi fotografi gitu. Cuma ya hobi yang mungkin karena nggak gabung komunitas, nggak ikut ini, walaupun dulu saya pernah punya kamera lubang jarum secara pengambil gambar dia mengandalkan matahari. Jadi saya itu waktu SMA ke Bali itu bingung, nggak punya kamera, lalu ada temen itu, Mas aku ada kamera ini fungsinya sama kok, cuma ini bisanya cuma siang ngandalin sinar matahari. Itu kameranya pakai plastik kayak mainan itu loh. Aku antara percaya nggak percaya. Nah, kamu belinya di mana? Ini dia Mas di pasar malam gitu. Aku udah waduh ini bisa bener apa enggak? Bisa Mas, tenan. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya aku ke dulu masih model itu film apa itu? Ke Kodak Fuji film itu loh. Udah beli ini. Aku tanya, Mas ini bisa dipakai enggak ya? Oh bisa Mas, tapi bisanya kalau siang aja. Jadi kalau matahari. Nah, setelah itu bener itu tak bawa itu diisolasi, jangan sampai kebuka, nanti kalau kena sinar matahari itu kobong ini Mas. Wah, akhirnya udah itu saya pakai pas ke Bali, ambil itu ya. Makanya siang aja. Pokoknya ana matahari, ya foto-foto. Ya lain punya kamera sih, cuma bawanya itu. Kodak kamera Kodak loh. Lalu pas selesai tak jadi hasilnya bagus. Iya, dicuci bagus hasilnya, serius bagus. Gitu. Kok bagus emang, ya itu. Dan itu ada komunitasnya, komunitas lubang jarum. Jadi sebenarnya ada yang dia gawean dhewe pakai kertas macam itu bisa gitu ya. Nah, itu pakai itu kayak mainan itu. Nah, itu pernah enggak? Enggak sih, aku baru menangi itu kamera tuh ya kamera Kodak itu Mas. Kamera dicuci itu. Iya, itu aku pernah dan hasilnya luar biasa. Itu kamera itu masih loh, cuma saya lupa itu di mana. Tapi itu bagus itu. Ternyata hasilnya bagus. Emang hasil kamera Kodak tuh dulu tuh Mas, lebih bagus itu loh.
kayak hasil cetakannya tuh kayak lebih awet. Iya. Nggak kayak gambar-gambar sekarang. Iya. Tapi kan kalau sekarang kan emang kita lebih fokus ke digitalnya kan Mas. Digital. Cuma sayangnya itu kalau yang dulu-dulu itu kan kadang kita naruhnya nggak bener atau apa rusak, kena gitu. air kan di Kadang juga bingung naruhnya di mana nyari lagi. Kadang itu kan ada orang di FB itu bongkar-bongkar karena bersin apa, nemu foto lama, diupload lagi itu kenangan ini. Oh, syukur Pak bongkar. Coba kalau nggak bongkar itu ya nggak ketemu. Ya, kekurangannya itu. Ya kalau sekarang kan upload Instagram itu sudah di FB Instagram orang nyari yang dulu-dulu bisa. Gitu. Nah ini lanjut soal broadcast ini. Kalau secara jurusan ini kan sebenarnya tadi sempat disinggung ini kayaknya potensial ya ke depan punya. Ya, kira-kira gimana itu? Ya kalau dilihat sih potensinya buat peluang-peluang kerja sih ya bagus Mas. Kayak misal di broadcast di KPI itu ada 2 konsentrasi. Yang pertama jurnalistik, yang kedua broadcasting. Yang jurnalistik itu si Sidra itu jurnalistik tuh. Kalau saya broadcasting. Kalau peluang kerja sih ya foto itu sekarang ya di mana-mana pakainya foto gitu. Kalau enggak ya desain grafis gitu Mas. Istilahnya digital lah. Waktunya ke digital semua kan zaman sekarang kan. Serba digital. Oke. Nah, yang Sidra itu jurnalistik. Jurnalistik. Nah, ini apa? Senior yang sudah duluan itu rata-rata kerjanya gimana? Itu pada buka studio sendiri atau banyak sih Mas, banyak yang PH punya kerja di PH, yang punya PH juga banyak. Terus ada ya banyak yang kerja di TV, banyak juga di TV One, di Net, terus di Trans 7 banyak kok angkatan. Banyak ya? Bahkan sering kok anak-anak KPI itu magangnya di Net TV. Jurusan kayak kemarin tuh tahun kemarin tuh ada nggak ya? Yang pokoknya angkatan 15 tuh ada yang di Net magangnya di Net TV sampai ke sana ke Jakarta itu ada. Oke. Ini punya gambaran nantinya pengen kerja di televisi itu atau pengen buka studio sendiri? Pengennya sih ya buka studio aja. Buka studio sendiri ya. Kalau TV itu gimana ya Mas? Banyak ada yang ngeluh sih Mas. Banyak yang ngeluh. Istilahnya ya nggak tahu ya, aku belum pernah mengalami ya. Banyak cuma cerita-cerita aja dari teman-teman yang kerja di sana tuh. Ya emang gajinya gede tapi waktunya juga habis di situ full ya. Yeah. Kata istilahnya, wah kue jangan TV tuwa nang studio. Betul dalam wis tuwa. Istilahnya di dalam dunia itu tuh paling ya namanya di TV itu kan jam tayangnya terus ya Mas. Enggak istirahat itu. Enggak ada istirahat. Terus. Tapi untuk pengalaman memang ya, misalkan nggak pengen lama-lama ya lumayan sih kalau buat ya istilahnya kalau buat pengalaman ya pengen juga lah. Ntar istilahnya dicari semua Mas. Dicoba semua lah. Ya aku keselak ya, tadi makan cabai itu. Lalu ini beberapa temen yang misalkan dia udah kerja atau apa di televisi atau apa itu kadang pernah sharing juga gitu di kampus itu? Sering kok Mas. Sering ya? Jadi sering narasumber terus jadi kuliah umum. Itu biasanya tuh alumni dari Suka TV pun sering ngasih materi buat teman-teman yang sekarang masih aktif ya, itu masih sering yang ngasih link juga, link kerjaan itu. Ada itu ya. Biasanya. Tapi kebanyakan kayak gitu pada di mana? Di Jakarta ya? Jakarta. Rata-rata ya. Rata-rata Jakarta. Kalau di Jogja jarang ya? Jarang banget. Kalau Jogja sih banyakan ya itu Mas PH buka sendiri itu ya. Tapi banyak juga yang buka. Banyak juga yang itu. Rencana pengen pulang Pekalongan atau gimana ini? Pekalongan aja Mas. Pengen pulang Pekalongan. Buka usaha sana ya? Iya. Oke, sekalian buka PH, buka batik, lalu jadi santri. Amin. Jadi santri. Batik. Oke. Kalau di Pekalongan masih potensial ya? Kemungkinan.
potensial sih mas. Sekarang banyak banget apa ya mas apa pesenannya banyak tapi orangnya masih dikit sih. Oh gitu. Buat apa kayak gitu. maka- Dunia kayak gitu. Makanya teman saya kok seneng Terus banget. biasanya tuh batik tuh produk batik tuh wah banyak banget mas. Aku kadang moto tuh apa biasanya mas ini fotoin 250 produk kayak gitu. Wah Oh gitu. jadi modelnya tuh ganti lagi lama banget sampai 2 hari. Oh pernah sampai apa ngerjain foto itu? Produk sering mas kalau foto Oh pas pulang ya? pas pulang. Oh. Beliau di sini ya paling produk apa gitu. Kalau ya terima aja lah, mesti terima semua. Mbak itu diceritain itu, menarik itu. Gimana itu awalnya? Kok sampai bisa apa di Relasi sih mas, menurutku. Relasi, kenalan teman-teman. Kamu bisa foto, coba foto ini. Tak cobain ini. Wah bagus. Aku besok lagi fotoin produknya ya kayak gitu. Oh iya. Tapi udah bertarif. Iya bertarif. Hasilnya itu bisa dilihat di Instagram atau apa toko-toko iya, batiknya itu. Oh itu hasil bidikanmu itu. Iya. Hasil ya potretnya. Oke. Wah itu menarik berarti. Udah berapa ini project motret kayak gitu udah banyak. Kalau project produk sih sering sih kalau itu di Pekalongan tuh sarung, baju, terus gamis gitu. Pokoknya di dunia fashion itu ya. Dunia fashion. Sarung, itu baju. tuh sering kita tuh di sana tuh kayak yang punya PH kayak gitu tuh ya sering lempar-lemparan. Kalau mereka ada project misalkan udah rame di wedding terus gak ada waktu buat garap yang produk biasanya lempar coba kemana jadi ya, biasanya gitu. Soalnya emang masih dikit mas. Oh itu berarti apa bagusnya jaringan itu kayak gitu. Jaringan relasi sih mas. Relasi sering main kumpulan itu bagusnya itu. Komunitas. Ya dari misal saya tuh dari supporter bola itu aku kan aktif juga di supporter bola itu ya jujur bangun relasinya tuh banyak mas. Anak-anak teman-teman dari istilahnya dari Jakarta, dari Jogja pun aku dulu kan nggak tahu apa di Jogja, tapi kesini kenal ya karena anak-anak supporter, anak-anak komunitas. Dan makanya harus gaul ya, selain memang secara teknik bagus itu harus gaul. Harus punya kalau relasi. enggak nanti nggak diajak ya. Nggak dikabarin. Ya kalau banyak sih mas, maksudnya sekarang tuh belajar di YouTube bisa, tapi menurutku relasi tuh perlu banget sih. Itu perlu penting banget, ya. Penting banget itu. Lah ya makanya kalau ya bisa bagus macam-macam nggak ada yang ngerti, nggak ada yang kenal dia ya sama aja. Ya. Sama aja. Kira-kira. Oke, menarik itu. Tapi di Jogja pernah ngerjain itu pernah belum? Produk atau lebih banyak dulu pernah sih sekali dua kali pernah. Terus wisuda. Oh wisuda pernah? Wisuda. Itu iseng atau masih ada yang ya, minta atau ada kamu yang minta. Nawarin? Ada yang minta, aku belum sampai sistemnya nawarin sih mas, cuman teman-teman minta fotoin ntar tarifnya berapa gitu. Kalau minta fotoin aku punya tarif segini mas kayak gitu, ya udah fotoin. Bisa dibuka nih tarifnya? Nggak apa-apa. Kalau yang tadi soal fashion tadi. Kalau itu sih biasanya tuh itu tuh 20.000, 10.000. Satu produk itu nggak satu foto kan paling satu foto spread. Itu kan modalnya banyak mas. Satu foto itu paling sampai 25.000, 10.000 sampai 25.000. Di kisaran itu ya. Satu kali foto. Tinggal peng. Paling tinggal peng. Tinggal peng. Itu udah gede nih. Lumayan lah. Kalau wisuda atau apa itu ngitungnya per apa? Kalau itu biasanya kadang per jam. Oh itunya per jam, bukan per jam. Apa itu roll atau apa dulu kan ada modelnya roll, walaupun tetap digital tapi gitu, wedding masih model roll. Masih sistem roll kayak gitu, tapi juga yang sekarang udah modern tuh udah bebas, misal ini udah paket ini udah sistem paket kayak gitu. Jumlahnya bebas. Bebas, ntar yang dieditin ini, yang dieditin segini, yang dicetak segini. Oke. Kalau dulu itu temenku cerita itu sistem roll itu. Roll lah, satu roll itu berapa foto? 40 foto. Misal satu roll itu berapa foto, lalu itu misalkan harga berapa ya, misalkan
300 atau 500 misalkan ya. Nanti kalau 2 roll misalkan berapa? Ya tinggal 1 juta, dipengin. gitu. Iya Lalu sih. mereka kerjasama dengan itu salon atau Biasanya tuh apa yang kalau pernikahan. pernikahan tuh biasanya sekarang udah satu itu sih Mas, apa namanya wedding apa? Wedding WO itu loh Mas. Ke situ ya. Udah Dek segitu. iku ngontake Udah kemana? ya itu Pokoknya lingkarannya satu jalur itu. jalur satu jalur itu. Kayaknya kan nggak mau ribet kan dan Iya. wes lah itu sakmene Wes aku bagi-bagian ya ada tarif-tarif sendiri. Jadi biar mereka berkompromi di antara mereka ya. Nek sing duwe hajat pokoknya aku buat budget semene, kuwi kira-kira entuk sing dapet- opo. Iya, biasanya gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu menarik, berarti kan udah punya nama sebenarnya. Memang Maksudnya kan udah dimintain ini kan itu ya lumayan cenderung lah. ke temen sih temen sendiri ya. Udah lumayan. Mungkin bisa dicicil buat Instagram khusus atau Ya sambil jalan. Iya. Kan ini semester berapa tuh? Semester 7 7 udah mau selesai kan berarti? udah mau selesai. Selesai di semester 7 ini atau semester 8? Nggak tahu. Tergantung skripsinya Mas. Mata kuliahnya udah habis. Kalau mata kuliah udah habis tinggal skripsi ini, tinggal skripsi. Ya jelek-jeleknya semester 8. Kalau Ya. misalkan nggak Ya, selesai tahun depan lah ya istilahnya. tambah setahun 2 tahun lagi. Ya tahun depan lah, bismillah. Amin. Nah, ini menarik, dunia fotografi itu sepertinya banyak yang cowok gitu. Nah, maksudnya sepertinya kelihatan, tapi sebenarnya yang cewek itu juga ada itu. Iya. Itu gimana? Maksudnya pernah ngamati itu enggak? Padahal Ya, ada ya emang- banyak emang- yang emang, ini cuma emang perbandingan itu banyak kan cewek sih Mas. Yang banyak? Cowok ding banyak kan cowok atau gitu. Kalau cewek itu jarang sih. itu karena apa itu biasanya? Ya nggak tahu juga. Nggak tahu. Ya kadang mungkin minatnya kurang di itu apaan sih dunia kayak gitu tuh. Mungkin kurang minat tapi ada di situ, juga ya. kakak tingkat tuh yang cewek itu Nah, udah sekarang apa namanya udah besar lah, ada di dunia fotografi. ya ada dan bagus-bagus itu. Biasanya Cuma maksudnya apa, dari segi jumlah kita nggak terlalu kalau banyak ya. menurut saya tuh dia lebih kena feel, misal dia apa nerima produk hijab kayak itu, malah cewek itu malah menurutku Oh iya. ininya. Kan soalnya cewek tahu Mas yang kalau misal hijab ini yang dilihat apanya gitu, jadi kita nampil ini ininya gitu. Berarti mereka punya pasar Punya pasar sendiri. Buat motor yang soal hijab apa namanya jilbab kayak gitu ya. Iya. Oh itu ya. Itu kebanyakan malah fotografernya cewek juga. Iya, kebanyakan cowok, tapi kalau Ada, plusnya cewek ketika jadi Bisa fotografi. melihat di situnya. Soalnya ada cutting tuh yang itu bagus ya, kalau buat foto-foto kayak itu. Kalau di komunitas dulu pas di Pekalongan banyak nggak yang cewek? Cewek itu ada lah Mas, 1-2, tapi cenderung jadiin model. Oh, ya itu beda. Tapi dia punya itu passion Oh, foto. enggak, maksudnya yang jadi fotografernya itu. Ada kan? Ada 1-2 lah ada. Kalau yang model itu banyak. Yang cowok kamu mungkin bisa nyoba kapan-kapan jadi model kira-kira. Wah, nggak cocok ya. Sarung lah minimal. Iya. Jadi kalau mau apa itu ke masjid atau apa itulah nanti model sarung sama pecis gitu. Gitu. Kalau dosen itu udah pada tahu bahwa mahasiswanya itu kreatif ini Ya, juga nggak? dosen tuh ada yang malah ngajak buat proyekan tuh ada. Oh ada. Ada yang dosen. Oh, pernah ikut? Aku kalau dosen belum, nggak pernah. Belum pernah ya. Nggak pernah. Oh iya, karena kan sebenarnya banyak loh teman-teman itu kan pada banyak kok kreatif. teman-teman yang diajakin. Ada gantian siapa yang diajakin. Nah, iya. Karena misalkan kan teman-teman itu kan sebenarnya canggih ya, maksudnya fotografi, di videografi itu maksudnya buat video, buat fotonya, lalu misalkan buat kampanye-kampanye apa itu kan menarik sebenarnya. Untuk saat ini kan itu menjadi menarik sekali. Iya. Jadi soal konsepnya sudah pada bisa, mungkin soal substansi bisa ngobrol, soal isunya misalkan bisa ngobrol ini lebih Bisa. apa gitu. Sih. Nah itu tinggal nanti buat. Tapi ada, kalau tadi ada sinematografi ya. Jadi
caranya buat film gitu dapat ya? Dapat. Oke. Berarti misalkan ini mau buat film pendek, film panjang, Film bisa pendek, film pernah tuh berarti film, terus dokumenter, bahkan film bisu itu ada. Film bisu. Pernah buat? Kalau aku kalau mata kuliah belum ya. Tapi kalau film tuh pernah. Oke. Minggu depan ini kayaknya ini kita akan ngobrol soal itu film dengan narasumber satunya itu nanti ikut itu nanti. Dia buat ini film panjang apa pendek ya kemarin? Kayaknya film panjang deh di kampungnya gitu. Di desa di Kulon Progo itu dampingannya Mitra Wacana juga. Filmnya soal pekerja migran ya kok itu. Besok film pendek. Besok itu gantian. Rahasia dulu. Rahasia. Nah ini kita biar tahu teorinya dulu ini sama. Nah besok kita ngobrol pada itu kok pada buat filmnya gimana itu. Nah ini menarik ini. Lalu soal isu atau apa itu biasanya misalkan kan sinematografinya itu tadi dapat ya teorinya buat film pendek panjang. Lalu soal misalkan ini mau ngangkat isu apa atau soal mau film humor, horor atau film sosial atau film apa gitu, itu ada bahasanya nggak? Bahasanya ada sih ya. Itu apa? Kayak ya misal dokumenter tuh film yang apa? Film yang cenderung merekam kegiatan apa ya namanya dokumentasiin apa yang dilakuin, sesuatu yang dilakuin itu biasanya kisah nyata di suatu tempat. Misal kemarin itu ada yang ngangkat di Piungan itu, yaitu dokumenter di Piungan apa? Yang tempat pembuangan iya. akhir itu. Itu ada yang dokumenter itu tuh ya kayak investigasi sih ya. Dokumenter itu cenderung itu. Oke. Lalu apa lagi? Pernah buat yang film dokumenter? Pernah. Kalau dokumenter di Pekalongan juga pernah. Pernah buat ya? Pernah. Tentang apa dulu? Tentang tanggul sih mas. Tentang tanggul kan. Pekalongan kan mau di itu kan. Istilahnya Pekalongan itu kota yang abrasi. Nah kota yang penurunan tanahnya paling cepat di dunia. Oh iya. Itu ada liputannya itu di itu. BBC. Kita pernah garap sih itu, cuman berapa menit itu pun ada yang ngecam itu kita nggak berani mobilis. Tapi sebenarnya bagus loh kayak gitu kan nggak apa-apa ya ngecam ya nggak apa-apa nanti. Ya ada lama namanya juga Indonesia mas. Kayak itu loh film India itu loh bagus. Jadi film-film India itu menurutku bagus loh. Dia kritik sosial loh. Nanti perdana menterinya dari penjahat. Ulamanya dari penjahat atau pendetanya dari penjahat itu dari film India itu bagus itu. Jadi kritik sosial itu. Nah, nanti polisi dari penjahat, tapi nanti di titik tertentu mereka yang juga jadi yang bagus yang nyelamatin aja. Nah, cuma kalau kita buat film-film kritik sosial dikit aja udah di ini ya. Nah, anaknya itu. Apalagi sekarang zaman itu buzzer itu. Nah, itu mas diserang. Diserangin. Itu. Oh, masih lama. Masih lama. Nah, kita itu ada yang ngatur waktunya ini. Ada yang ngatur biar nggak terlalu. Jam berapa ya Mas Revi? Iya ya udah. 4. Kita itu udah mau 1 jam. 1 jam. Udah 1 jam. Lumayan. Kita rata-rata 1 jam. 1 jam. Kadang lebih dikit, kadang kurang dikit. Oke Mas Mahdi, ini obrolan yang menarik saya kira cukup informatif mungkin bagi teman-teman yang lain yang mungkin nonton, mungkin teman-teman yang masih SMA atau apa pengen tertarik soal fotografi, soal broadcast itu, lalu ini jurusannya apa ya? Apa komunikasi apa? Nah, ternyata di UIN ada jurusan itu di fakultasnya dakwah dan komunikasi. Dakwah dan komunikasi. Lalu konsentrasinya broadcast sama jurnalistik.
Padahal ada jurusan komunikasi sendiri juga ya? Ada ilmu komunikasi itu malah konsentrasinya tuh dia advertising sama public relasi. Oh beda fokus. Beda. Oh oke. Ilkomnya Win tuh fokusnya ke itu. Oke. Ini bel apa ya? Oke, ini mungkin bel peringatan dari operator. Kita harus dianggur ya operatornya kesel padahal kita ndodok wae ya kita ngobrol. Terima kasih loh Mas Robi diingatin. Oke, teman-teman, ini obrolan kita sore ini dengan Mas Mahdi. Semoga ini memberikan cukup informasi. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya bisa di komennya, bisa lihat di YouTube-nya, nanti akan diupload sama Mas Robi di YouTube-nya Mitra Wacana juga. Kira-kira gitu. Mungkin ada kesimpulan terakhir atau apa itu sebelum ditutup? Belajar broadcast itu belajar banyak peluangnya. Oke. Dan menyenangkan bagi yang senang. Bagi yang senang sih. Ya cukup capek juga di hasilnya, tapi kan kalau seneng kan itu. Seneng tuh mesti pakai hati gitu. Ya, lebih pokoknya bahagia. Iya. Oke, sampai berjumpa di Volunteer Corner berikutnya minggu depan. Semoga masih nyambung soal ini. Jadi kita kemungkinan akan bicara soal ceritanya teman-teman Karang Taruna atau apa di Kulon Progo itu membuat film soal pekerja migran. Seperti apa ya? Semoga minggu depan bisa kita liput. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.